Ya, siapapun kalau salah, kita terus terang saudara, katakan ini salah. Tapi di sini masalahnya video nih Gus Idam yang mengartikan hadis secara ngawur dan menyesatkan umat. Coba kita dengarkan ini dari channelnya Ustadz Suparman Abdul Karim, sahabat saya. Ya, nanti bisa cek juga judulnya Gus Idam promosi habaib Ba'alwi melalui deep message, pesan tersembunyi ini ya. Nah ini tak puterin dulu ya biar tahu bagaimana sesatnya si budak Habib Dobel yang satu ini. Dan salah satu daunnya Rasulullah lagi yang sangat penting apa? Yang cocok dengan bagian semua. Saya zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha, akan tiba di mana zaman orang-orang itu tidak mau mempelajari ilmunya Allah, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Kalau orang itu sudah menjauh dari kiai, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, apa yang terjadi? Yurfa'ul barokah min kasbih. Kamu kerja kayak apa akan diangkat barokah dari usaha-usahamu. Nauzubillah min dzalik. Nah itu ya, gara-gara menjadi mukibul Habib Dobel Habib Ruge, si Gus Idam ini anak muda yang lagi populer gitu. Yang dulu saya itu sempat juga, wah keren juga anak ini, semuda ini udah kondang dulu sama dengan si siapa Gus Miftah itu, keren juga Gus Miftah ini. Tapi karena mereka mukibul Dobel dari para kabib keturunan imigran Yaman yang didatangkan Belanda untuk merusak Islam dan merusak perjuangan bangsa Indonesia, ya akibatnya begini. Allah menunjukkan kepada kita. Ini kan si Idam itu, saya nggak panggil Gus, ini nggak pantas dipanggil Gus kayak begini. Saya membaca hati saya, di zamanun ala umati, akan datang satu zaman atas umatku, yafiruna anil ulama wal fuqaha. Artinya itu kan mereka menjauh, berlari dari ulama dan dari fuqaha. Itu artinya kan begitu. Nah sama si Idam diartikan dengan menyisipkan penyesatan, berlari dari ulama, berlari dari habib, berlari dari kiai. Lu mana kata ulamanya itu? Yafiruna anil ulama wal fuqaha. Orang nggak ada kata habibnya itu. Itu loh. Seandainya Habib itu benar keturunan Nabi, itu pun tidak boleh. Apalagi Habib itu jelas-jelas secara saintifik, secara ilmiah terbukti bukan keturunan Nabi. Ini maksudnya itu kan si Idam itu kan menyuruh semua orang yang minimal yang mendengarkan atau penggemarnya untuk tidak meninggalkan Habib, untuk tidak meninggalkan orang yang menipu umat dengan nasab palsunya, orang yang merusak Islam, orang yang merusak Pancasila, orang yang merusak Bhinneka Tunggal Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa ba'du, saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saudara video daripada Gus Fuad Pleret. Dia marah-marah, dia tidak mau memanggil siapa Gus Idam sebagai panggilan Gus katanya. Ya tidak apa-apa, kalau masalah panggilan itu kan tidak apa-apa saudara. Ini Gus Fuad sebenarnya tidak terima kalau hadis Nabi itu mau dipelintir-pelintirkan. Berarti dia terlihat sebagai seorang pembela hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Gus Idam ini memelintir hadis saudara ya, memelintir arti daripada hadis. Ini kata Gus Fuad. Jadi Gus Fuad ini marah, ngamuk terhadap Gus Idam karena membawa-bawa hadis Nabi dengan menyebut habaib. Sebenarnya saudara ya siapapun kalau salah di dalam mengartikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau baik sengaja atau tidak, kita harus menyampaikan saudara. Kita harus mengatakan yang sebenarnya. Akan tetapi, apakah yang disampaikan oleh Gus Idam ini benar-benar salah? Pertanyaannya seperti itu saudara. Ketika kita berpikir dengan jernih saudara, kita buang rasa kebencian, maka kita tidak akan menemukan kesalahan di dalam apa yang disampaikan oleh beliau Gus Idam. Karena kita tidak senang terhadap habaib, sehingga Gus Idam di sela-sela mengartikan hadis tersebut membawa habaib. Maka
dikritik, dimarahi, diamuk oleh Fuad Pleret, siapa lagi Ustadz Suparman, siapa itu ya? Ya Ustadz Suparman ya kalau tidak salah, yang marah-marah terhadap Gus Ikdam. Artinya Gus Ikdam ini memelintir hadis, karena siapapun yang membuat-buat di dalam masalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan, kata Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapapun orangnya kalau membuat-buat apa tentangku, apa yang tidak pernah kukatakan dibuat-buat, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka pesanlah tiket di neraka. Jadi pesanlah tempat di neraka, artinya siap-siap masuk ke neraka, saudara. Ya, begini saudara, Gus Ikdam membawakan hadis apa? Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Nanti bakal datang suatu zaman pada umatku yang mana mereka, umatku ini akan lari menjauh daripada ulama, daripada fuqaha. Siapa ulama, saudara? Ulama itu rata-rata ya kiai, yaitu para habaib juga. Nah, ini oleh Gus Fuad yang diamuk gara-gara menyelat-nyelati habaib. Sebenarnya di sini menyebut ulama, tidak menyebut kiai dan tidak menyebut habaib. Karena di sini menyebut habaib, maka di sini jadi masalah buat pribadi Gus Fuad ini ya, dan Ustadz Suparman itu ya. Ini sebenarnya karena penyebutan habaib, saudara. Hadis ini menyebut ulama, fuqaha, tidak menyebut kiai. Tapi kalau kiainya ini tidak dipermasalahkan ya, karena yang menjadi masalah di sini habaibnya. Rata-rata orang alim itu, saudara, rata-rata orang berilmu itu adalah para kiai, para habaib, para ustadz, para gus, masuk ke golongan ulama. Ya karena kita dalam keadaan tidak normal, pikiran kita dalam keadaan benci, maka apapun sedikit saja kita menemukan celah, maka kita akan menyerangnya, saudara. Itulah kebencian, saudara, bahayanya kebencian. Jadi hadis yang dibawakan oleh beliau, Gus Ikdam, tidak, ini sudah benar, ya, sudah benar. Ya, siapapun kalau salah, kita terus terang, saudara, katakan ini salah. Tapi di sini masalahnya tidak ada yang salah. Hanya yang mengkritik sedang dalam keadaan sakit. Sakit apa? Sakit hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Nanti bakal datang sebuah zaman yang mana umatku itu akan pada menjauh semua daripada ulama, daripada fuqaha, akan menjauh dari para kiai, para ustadz, para gus, para habaib. Mereka akan menjauh. Sekarang dimulai daripada para habaib dulu, saudara. Apa yang akan terjadi? Maka ada tiga sebenarnya, saudara. Allah akan menurunkan tiga musibah terhadap kita. Yang pertama, yarfa'ul barakah min kasbihim. Jadi yang pertama itu oleh Allah akan dicabut keberkahan daripada usahanya kita semua. Kita sibuk berusaha, saudara. Kita sibuk mencari nafkah. Kita sibuk bontang-banting bekerja, tapi hasilnya, saudara, tidak pernah memuaskan. Karena keberkahannya yang oleh Allah dicabut. Kenapa? Karena kita sudah menjauh dari para ulama, kita sudah menjauh dari para fuqaha, yaitu kita sudah menjauh daripada kiai, daripada habaib, daripada ustadz. Hadis ini jelas, saudara, tidak menerangkan habaib, tidak menerangkan kiai. Tapi yang masuk golongan al-ulama, al-fuqaha, ya para kiai dan para habaib. Jauhkan rasa benci agar cara berpikir kita normal. Jauhkan rasa iri dengki agar pikiran kita normal dan langkah kita insyaallah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita akan sesuai berada di jalan syariat Allah. Kita akan sesuai dengan guru-guru kita. Kita akan sesuai dengan kiai-kiai kita. Ulama termasuk daripada ulama, ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Maimun Zubair, para masyaikh Sidogiri, masyaikh Al-Mahad Terboyo, masyaikh Al-Mahad Sarang. Kalau di Madura ya Bata-Bata, Betet, dan Banyuanyar, dan pondok-pondok pesantren yang lain. Nah, yang mana mereka ini adalah pondasi untuk menjaga akidah umat. Para kiai, juga para habaib, mereka adalah pendakwah,
Mereka menyerukan kebaikan, mengajak umat untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi ya tidak ada masalah sebenarnya saudara ya. Hanya ini dijadikan masalah. Kenapa? Karena ada sebutan Habib. Kalau hanya kiai, ini tidak akan jadi masalah kalau tidak ada sebutan Habibnya. Sehingga Gus Fuad ini ya menyebut Gus Ikdam Muhyiddin dobol katanya, yang tahu-tahunya dia dobol sendiri saudara. Maaf. Sebenarnya tidak usah saling caci dah, tidak usah saling kritik di media sosial, tidak usah sebenarnya ya. Tapi kalau ini disampaikan di media, maka perlu ini kita sampaikan di media. Seperti halnya perkataan Gus Ikdam yang tidak salah disalahkan, ya sudah kita sampaikan kalau Gus Ikdam ini tidak salah. Hanya mereka ya kita tahu sendiri apa tujuan mereka. Terima kasih. Wallahu a'lam.